Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para anugerah pensioners, hari ini kita diskusi akan podcast dengan Pak Fatoni, dengan Pak Sule. Saya Ahmad Adriansa dari PT Anugerah Angkasa Asia. Nah, hari ini kita diskusi mengenai pengalaman-pengalaman, pengetahuan yang bapak-bapak berdua pernah alami. Kami yakin nih, kita juga kan udah pernah jalan bareng, tapi ilmu bapak-bapak berdua, pengalaman bapak-bapak berdua, kami yakin sangat penting untuk kita diskusikan supaya para pensiuners siap dan nanti hidupnya penuh anugerah saat menghadapi masa pensiun. Mungkin satu-satu mungkin Pak Fatoni dan Pak Sule. Pak Fatoni dulu, mungkin silakan memperkenalkan diri. Pak Fatoni, silakan. Baik, Pak Adri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Fatoni warahmatullahi Zubaidi. wabarakatuh. Pak Adri salah milih saya. Salahnya? Saya tidak merasa pernah pensiun. Oh, gitu ya Pak. Yang merasakan masih tetap sekarang eksis. Oke. Tapi memang dari sisi fulus berkurang itu saja. Oke. Tinggal bagaimana memanagenya. Tapi nggak pernah pensiun? Tidak pernah merasa pensiun. Oke. Baik, saya Fatoni Zubaidi tadi. Saya pernah bekerja di sebuah penerbangan charter. Grup Pertamina, namanya Pelita Air Service. Pelita Air Service. Posisi saya tidak kaleng-kaleng sampai pada posisi direktur keuangan. Direktur, mantap. Dan dari situ saya pensiun masuk di anak perusahaannya. Anak perusahaan Pelita Air Service, direktur lagi? Direktur keuangan. Waduh, luar biasa. Di samping itu, karena saya tidak ingin merasa pensiun, saya barengi di luar, saya kerja di luar perusahaan, malam hari saya ngajar. Oh, ini masih aktif direktur, penuh kesibukan, tapi udah mulai mengajar? Sudah mulai mengajar. Motivasinya apa, Pak Fatoni? Ya tadi, saya tidak ingin memasuki masa pensiun. Kalau ada apa-apa di satu perusahaan ini, saya masih tetap pada posisi. Oke, karena direktur kan kapan aja bisa dipotong. Bapak udah menyiapkan nih aktivitas yang berguna gitu ya, yang mungkin ada penghasilan, mungkin nggak sebesar direktur, tapi tetap on, gitu ya Pak ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Saya berpindah beberapa perguruan tinggi saya ngajar. Ngajar, oke. Di Perbanas saya pernah tercatat 4 tahun di terakhir di IBS. IBS. Di situ kita ketemu ya, bertiga ya. Sesama dosen Indonesia Banking School, gimana Pak? Itu pun hanya 4 tahun karena jauh. Ya. Saya pindah lagi ke Pancasila. Oke. Terakhir di Pancasila saya berkarya. Ini kampus-kampus pada nawarin Bapak terus ya Pak ya? Ya Mungkin karena ganteng kali ya. jauh dari ganteng. Baik. Berarti ada trust lah ya. Penawaran itu kan salah satu bentuk kepercayaan, betul kan Pak? Betul. Nah, saya juga pernah belajar bisnis. Oh, Bapak udah pernah berbisnis. Ini saat udah direktur atau gimana? Setelah selesai dari direktur. Oh. Tapi tidak lama, cuma 7 tahun bisnis gas. Oke. Mungkin nanti bisnis gasnya kita diskusikan dulu Pak. Iya. Oke, tapi secara umum udah berapa lama nih dari direktur terakhir Pak? Sudah 13 tahun. 13 tahun. Terakhir kesibukan saya sekarang di masyarakat, di sosial. Sebagai DKM. DKM, apa itu Pak? Dewan Kemakmuran Masjid. Oh, pengurus masjid. Baik. Ini ketua lagi nih? Ketua lagi. Masya Dan sekarang Allah. sudah berganti lagi, sekarang akan bikin yayasan. Bikin yayasan. Saya ditunjuk sebagai pembina yayasan. Pembina yayasan. Lebih tinggi lagi. Mantap. Waduh. Jadi karena itu saya tidak merasa pensiun. Tidak Pensiunnya pernah merasa nanti pensiun. siap-siap dipanggil Yang Maha Kuasa. Masya Itu Allah. yang pensiun yang sesungguhnya. Oh, mantap. Saya harus kasih applause tak berbunyi ke Bapak nih. Makasih banyak Pak Fatoni. Nanti yang bisnisnya saya tertarik tuh. Nanti kita diskusi boleh ya. Baik. Tapi sebelum itu kita tanyakan juga nih anugerah pensiuner yang menurut kami udah sangat penuh anugerah nih. Kayaknya sih kalau ini baru setahun 2 tahun pensiun, kelihatan nih Pak Sulaiman Rasid. Panggilan imutnya Pak Sule atau Pak Rasid nih? Sule. Pak Sule, siap. Baru setahun ya pensiun Pak Sule ya? Sudah 14 tahun, Pak. Oh yang bener, 14 tahun. Mungkin lebih duluan saya dibandingkan Pak Fatoni. Loh Pak. kok mukanya kayak
Lebih muda 30 tahun nih. Itu ada ilmunya, Pak. Oh, ada ilmunya. Nanti kita bicarakan ilmunya. Nanti kita bicara ilmunya, boleh. Rambutnya sama kita. Oke, Silakan, mungkin Pak. saya perkenalkan diri, Pak. Nama saya Sulaiman Rasid. Ya, asal Rangkas Bitung, Pak. Rangkas Banten, Bitung. Pak. Ya, Pak. Kemudian bekerja sama dengan Pak Tony, cuman Di Pelita ya, Sir? Pelita RCP. Baik. Pak Tony mungkin di keuangan, saya di marketing. Tapi Oh. tidak selevel Pak Tony, saya masih di level manajer saya. Manajer, tapi senior manager. Baik, silakan, Pak. Kemudian tapi tidak sampai ke pensiunnya, Pak, ini, Pak. Saya di perjalanan saya ada ikut aktivitas, Pak, ikut menyalurkan bupati pada saat usia umur 49, Pak. 49 jadi calon bupati. Iya, jadi 6 tahun 7 tahun menjelang pensiun saya mencoba berkompetisi di bupati di Lebak, Pak. Di tapi Lebak. iya, tapi kalah. Justru pula kalahnya tadi itu Kalah atau mengalah nih, Pak? kalah kurang pulus, Pak. Oh, kurang pulus dan Siap, kurang siap. ininya, Kurang Pak. vitamin itu berarti. Iya. Oke. Iya, tapi Status masih pegawai. masih pegawai, Pak. Jadi begitu saya kembali, saya lost job, kemudian saya tidak dapat pegawai tapi non job gitu ya. tidak dikasih pekerjaan, Pak. Nah, jadi selama 6 tahun sampai pensiun, Pak. Oh, sampai usia pensiun 55, 56. 56, ya. 56. Jadi pada saat menjelang pensiun, menjelang MPP, saya dipanggil kembali oleh perusahaan. Jadi kalau saudara tidak datang, maka saudara dianggap mengundurkan diri. Saya datang. Baik. Iya, saya datang. Itu MPP masa persiapan pensiun ya. Betul. Baik. Berapa Jadi, lama tuh, Pak? Setahun, Pak. Setahun. Jadi saya sebetulnya mengalami sebelum orang pensiun, saya sudah mengalami pensiun dulu, Pak. 6 tahun. Jadi saya mungkin Iya, sudah iya. sudah ditempa sebelum pensiun, Pak. Baik. Secara tidak sengaja. Oke, Jadi baik dalam- insiden ya. Ya, dalam perjalanan tadi barangkali saya banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak sesuatu yang dijadikan dasar. Pada saat saya pensiun beneran dari Pelita, saya masih eksis, Pak, masih produktif. Ngajar juga. Ngajar juga, kemudian saya jadi narasumber juga di perusahaan-perusahaan lain, Iya. di konsultan lain, Iya, dan saya muter-muter pergi Indonesia juga betul, mungkin? iya, Wah. seluruh Indonesia sudah didatangin, Pak. Oh. Ngajar dari Irian sampai Aceh, Pak. Masya Allah. Pengalaman ngajar. Iya. Alhamdulillah sampai hari ini pun saya masih eksis di Kementerian Tenaga Kerja, Pak. Masih Oke. katanya Sebagai menteri mungkin, Pak? Bukan, bukan. sebagai narasumber Siapa? narasumber di lembaga di mana di balai besar peningkatan produktivitas. Produktivitas. Iya. Lah, cocok Bandung, Pak. sekali. Di Bandung, kantor pusatnya. Iya. Bukan, Balai Bandung. Balai Bandung. Balai Oke. Bandung. Itu barangkali yang Perkenalan awal ya. Iya, jadi mungkin barangkali ke depannya saya akan bicara apa yang bisa saya sampaikan sebagai sharing informasi kepada teman-teman yang akan menyiapkan Baik. pensiun, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Makasih banyak Pak Sule. Ini sih kalau lihat tampangnya sih kayaknya masih pensiun setengah tahun nih. Masih sangat segar. Ketawanya sih masih ketawa tanggal muda ya. Baik, mungkin kita coba dalami. Mungkin udah 13 tahun, 14 tahun dan bapak-bapak kan saya lihat sudah mempersiapkan diri nih. Kalau nanti pensiun nanti saya mau mengajar sebagai aktivitas yang dipilih. Jadi nggak pernah ada pensiun. Nah, tapi ingat nggak Pak, di awal-awal pensiun itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Mungkin Pak Fatoni dulu. Apa yang terjadi waktu itu Pak Fatoni? Justru bukan pensiunnya. Pada saat dari posisi tertinggi, kemudian itu saya sadar betul itu bukan jabatan karir, sudah jabatan politis. Satu periode sudah. Begitu berhenti, tapi masih status sebagai karyawan, masih ditunjuk sebagai Direktur staf perusahaan tadi? yang Oh, staf biasa? membantukan Oh. direktur utama. Oh, staf direktur utama berarti. Oke. Cuman kerjaannya Ya tidak terlalu rutin lah, Iya. tidak terlalu banyak. Baik. Nah, di situ kerasa tuh betapa rasanya Power tuh hilang ya. syndrome ya. Oke, post-power syndrome tuh. Nah, tapi dilawan Pak Adri. Dilawan. Bagi siapapun yang pasti orang mengalami suasana itu. Lawan, jangan sampai kalah. Apalah contohnya? Nah, gimana? Saya masih ke kantor. Saya ke kantor nggak bawa mobil, saya naik kendaraan umum. Direksi? Mantan direksi, Mantan direksi? Iya. Nggak bawa mobil? nggak bawa mobil. Apa kata Naik dunia kendaraan tuh, Pak? umum. Wah, kalau Pak Leman kali malu. Kalau Pak Sule ya? Oke, Ya, tapi direksi Pak? naik kereta. Oke. Iya. Itu cara ngelawannya gimana? Boleh tahu triknya Pak? Ya,
pasti ada suasana hati sih, pengen seperti dulu lagi, tapi kan real, Bapak objektif ada. punya kesadaran kalau saya lihat berarti. Dari awal menyadari bahwa oke lah, memang berat, tapi saya harus jalani dan saya harus mengatasinya gitu, Pak. Iya. Mindset berarti. Ya, Baik. jadi memang sih ada ketemu teman malu. Awalnya Malu gitu. juga tetap. Lawan, Manusiawi ya. lawan. Akhirnya berhasil juga. Alhamdulillah. Berapa lama itu? Ingat nggak, Pak? 2 tahun. 2 tahun 2 ngatasi. tahun baru kemudian dapat job lagi di anak perusahaan. Direktur lagi yang tadi. Direktur keuangan. Oke. Nah, Tapi di sana itulah mulai- sebenarnya pensiun pertama Bapak ya. Ya. Jadi status bukan pegawai tapi ya seperti orang pensiun lah, post syndrome. Ya, seperti Pak Leman tuh cerita tadi. ah. Cuman saya pada posisi yang lebih merasa ke hati karena dari gaji direksi turun 2 tahun. Wah. Ya saya kebayang sih Pak, pandangan orang-orang kan. Terus kalau direksi kan kita punya tunjuk sakti ya Pak ya. Sekali tunjuk, lampu bisa hidup gitu kan ya. Mungkin sekali telepon, nggak ada yang nggak ngangkat direksi lah. Oh, gimana? Belum berbunyi aja telepon sudah diangkat. Sekarang berbunyi sudah udah diangkat ya? Sekarang bunyi berkali-kali, nggak ada yang angkat. Nggak ada yang angkat, oke. gitu. Itu rasa itu masih bisa terasa sekarang. Nah, kalau Pak Sule gimana? Ingat nggak awal-awal dulu tuh Pak Sule? Ya, saya kan sudah merasakan lebih dulu, Pak ya. 6 tahun saya tanpa bekerja, Pak, tanpa job. Nah, gimana perasaannya? Jobnya bukan job yang betul-betul Yang kerja seperti- keras, yang Ya. rutin, ya semacam kayak staff ahli lah kira-kira Ya, baik. tapi lebih banyak artinya sebagai semacam tenaga kerja ini apa namanya, Ya staff temporari. ahli lah ya kira-kira. Tenaga ahli. Oke. Ya, walaupun artinya kegiatannya tidak tiap hari gitu, Pak. Ya, pada saat dibutuhkan kita datang dan seterusnya gitu. Bukan seperti jam 8 Iya, pulang jam 5 iya, gitu, udah iya, nggak gitu. iya, Oke. iya. Gimana perasaan waktu itu, Pak? Ya biasa saja, justru itu yang menempa saya pada saat betul-betul pensiun, saya sudah running well, Pak, gitu, Pak. Itu berbagai keuntungan saya dibandingkan dengan yang lain barangkali. Oke, di periode itu mulai cari ngajar-ngajar gitu tadi? Masih berjalan. Memang waktu Oh. saya pada saat itulah saya jadi konsultan, ngajar dan seterusnya, Pak. Memanfaatkan jaringan yang luas betul. dan nama baik pasti, Pak ya. Betul, Oke, betul, jadi kalau punya nama baik, punya jaringan, ada aja orang yang percaya. Betul, Pak. Oke. Ya intinya artinya kepercayaan itu yang harus dijaga, Pak. Kepercayaan harus Ya, kita jaga, Jadi ya. sampai hari ini kenapa saya masih dipakai institusi, lembaga pemerintah, karena saya selalu jaga komitmen, Pak. Oh, kalau ada kepercayaan selalu berbuat yang terbaik. Betul, Baik. Pak, ya. Oke. Nah, tapi tadi Pak Fatoni udah cerita tuh. Bapak juga kan tadi udah cerita juga. Pasti pernah nyoba-nyoba bisnis lah. Ya. Karena kan zaman dulu mikirnya namanya pensiunan harus berbisnis. Kalau bisa bisnisnya level dunia akhirat atau dari mana gitu ya. Iya, Oke, iya, boleh iya. cerita sedikit Iya, Pak iya, Fatoni. iya. Bisnisnya jual beli pulau saya dengar ya. Iya. Pulau Kapuk. Pulau kamu siap. Nggak Gimana, baik. Pak? Ya, saya pernah belajar berbisnis gas dengan pertimbangan gas itu semua butuh. Oh, zamannya gas 12 kilo itu ya 12 mungkin. Ya? kilo. Oke. Iya. Terus? Kemudian kebetulan saya ketemu dengan salah satu komisaris di Pertamina menawarkan siapa yang ingin dapat Bisnis gas. agen. Oh, Aijan. Oke. Saya beranikan diri. Syaratnya berapa? Harus menyediakan 500 tabung. 500 tabung udah lumayan mahal itu, Pak. Lumayan. Saya Satu tabung 100.000. Saya tawar-tawar, boleh deh 200. 200 tabung. Jalan tuh Pak Dri, setahun bagus, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tahun ke-7 karena kelemahan kontrolnya, Oke. kita percaya penuh, satu truk dibawa pergi. entah Padahal kemana. udah profit. Udah. Order udah banyak ya? Udah. Ternyata 7 tahun, Pak, pasti banyak. 7 tahun tiba-tiba. ternyata Bisa bisnis dibayangkan. itu tidak bisa dilepas. Oh, autopilot itu enggak ya? Nggak bisa, harus dikontrol. betul. Tetap orang itu nggak bisa kita percaya 100%. Nggak bisa. Berarti Semakin kesimpulannya dipercaya- bisnis nggak terlalu mudah atau gimana nih, Pak? Ya, mungkin karena tidak
pegang langsung. Tetap harus dimonitor. Harus dimonitor karena kepercayaan awalnya lama-lama kita juga sudah melepas semuanya seperti itu. Ya, nggak bisa kita percaya 100%, tetap harus ada kontrol. Pak Adri, mungkin saya juga bisa sharing informasi ini tentang gimana Pak Sule? Bisnis juga ya Pak Sule? Betul. Apa itu? Saya mungkin lebih kecil bisnisnya, tetapi betul kontrol adalah salah satu yang harus dipegang oleh kita, Pak. Artinya pegang uangnya, Pak. Jadi saya pernah bisnis counter HP. Waktu masih marah rame-ramenya HP, saya beli. Berapa tahun lalu tuh kira-kira tuh? Itu udah apa? 10 tahun, 15 tahun? Ya, sekitar setelah. Mungkin sekitar 16 tahun lah. Berarti masih bekerja nih ya? Udah mulai pensiun tadi ya, oke. Pensiun itu ya, siap. Secara status, oke. Status ya. Pensiun tanpa status itu. Ya, oke. Jadi betul kelemahannya adalah kenapa artinya uang itu harus dipegang oleh kita. Banyak jebolnya, artinya gagalnya karena kita mempercayakan kepada orang lain uang tadi itu, Pak, sehingga tidak jelas uang kita kemana larinya, Pak. Tetap harus dimonitor. Yang kita percaya pegawai mungkin 70% jujur, tapi 10%, 20% ya mungkin tergoda. Mungkin dianya jujur, mungkin punya istrinya tergoda, gitu-gitu ya mungkin ya. Pengalaman juga kita juga punya kios, Pak. Kios satu hari tahun pertama kios kita untung 60 juta. Udah 60 juta, kios Pak. 60 juta? Iya, Pak, ada bagi-baginya, Pak. Artinya kan sistem Padang itu tidak seperti yang lain, Pak. Iya. Artinya dihitung terakhir akhir tahun, kemudian berapa untungnya, berapa modalnya, dipisah, kira-kira kita kebagian 60 juta dan yang menungguin sisanya gitu, Pak. Oke. Nah, tahun kedua ketiga berkurang, itu tahun pertama, Pak. ya, tadi, baik. Nah, karena kepercayaan seperti itu dilupakan, akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Yang sementara yang nungguin toko kebeli kios gitu, Pak. Oke. Ini mungkin kasusnya sama lagi nih, 3 bisnis ini. Ya, saya kira pengalaman itu barangkali untuk rekan teman-teman nanti pada saat pensiun ingin berbisnis harus hati-hati di dalam membuat kebijakan tadi. Ya. Mungkin gitu, Pak. Kalau kami, Pak, sering membicarakan ke para persiapan pensiuners yang kami bikin di buku kami juga nanti, intinya jurusnya 2, Pak. Cerdas cermat. Harus ada ilmunya, tapi harus penuh kecermatan. Oke. Nah, ini sebelum kita berbicara jauh lagi nih, ini kan kita hidup tidak sendiri. Betul. Ada sosial faktor, ada anak, ada istri, ada teman. Tadi Bapak udah sebutkan, ada bawahan. Nah, mungkin yang paling dekat kan tetap anak dan istri ya, Pak. Betul. Nah, gimana, Pak? Mungkin Pak Fatoni dulu atau Pak Sule dulu menceritakan. Silakan. Ya, pada akhirnya kan itu sebuah sistem ya, gimana anak istri kita. Iya. Boleh agak mendekat dikit Pak Fatoni suaranya. Nah, gitu, Ya, Pak. baik, Pak Adri. Saya berterima kasih pada istri saya. Pada istri Bapak. Bukan main. Terima kasihnya ada yang setinggi-tingginya. Kenapa? Karena dia juga bekerja membantu saya. Jadi sebagai PNS. Baik. Dia dosen di salah satu baik. perguruan tinggi Politeknik Negeri. Oh. Berarti di saat pensiun saya, kalau nanti istri saya pensiun, masih ada dana yang masih masuk biarpun nggak terlalu banyak. Walaupun sekali lagi lifestyle-nya kita harus sesuaikan. Berarti lifestyle ya, Pak ya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Dan terutama persiapan menjelang mantu. Persiapan menjelang mantu. Mantu apa bapaknya mungkin yang kedua nih, enggak ya? Kalau bapaknya sudah tidak lulus lagi. Oke, mantu gimana ceritain mantu, Pak? Siapkan dari jauh-jauh hari dana untuk antisipasi. Itu anak kita. Kita tidak tega memang hanya memberikan apa adanya. Apalagi dari 2 keluarga yang berbeda. Perlu ada kompromi di tengah. Kompromi. Tapi paling tidak value-nya clear ya, Pak ya. Artinya jangan kita ikutin keinginan atau harapan orang lain yang kadang-kadang itu gimana ya? Kadang-kadang itu kan orang usul semuanya bagus kan ya. Bagusnya sih ngundang artis, bagusnya di gedung yang di sini, bagusnya. Tapi kan semuanya butuh uang gitu ya. Dan kalau nggak sanggup, baiknya jangan memaksakan diri. Omongan orang tuh nggak akan pernah terpuaskan gitu ya. Iya betul. Masya Allah. Apalagi anaknya 3, 4.
34? Misalnya 34. Oh, 3 atau 4. Saya pikir 34 Bapak. Pabriknya banyak itu. Waduh. Oke. Waduh. Yang pertama kita masih gagah. Nah. Yang kedua masih gagah. Oke. Ketiga masih gagah. Yang keempat Oke. Oh, siap. persiapkan Baik. antisipasi itu. Baik. Pak Sule sendiri ngalamin nih, Pak? Sama pengalaman seperti itu, Pak. Ya, cuman alhamdulillah saya berkat mungkin pertolongan Tuhan, ada aja yang keluarnya terus, Pak, gitu. Alhamdulillah. Walaupun kita tidak dipersiapkan dengan baik, tetapi mungkin perjalanannya Tuhan memberikan pertolongan, jalan keluar yang terbaik, masih bisa terselenggara dengan baik, Pak, gitu. Artinya seperti itu, Pak. Oke. Dari situ. Kemudian dari sisi lainnya bahwa saya punya anak 3, Pak. 3. Alhamdulillah semuanya selesai. Itu pun dalam kondisi saya pensiun tadi, Pak, pensiun dipaksa itu, Pak. Siap. Ya dalam kondisi butuh dana yang banyak. Kemudian saya dalam kondisi artinya hanya mendapatkan gaji pokok saja, tidak ketinggalan apa-apa. Itu berat buat saya, tetapi kebetulan tadi itu kayak Bapak tadi, dilalanya anak saya, istri saya kan naik menjadi kepala rumah sakit, Pak. Itu barangnya pertolongan dari yang datang dari Tuhan itu. Akhirnya semua 3-tiganya selesai. Yang tadinya saya disangka gagal semua ini, untuk dia di pertolongan tiganya, alhamdulillah semua berhasil, Pak. Yang itu di UPH, yang kedua di Unpad, yang ketiga di perbankan ini yang Kuningan itu, Pak. Perbanas ya. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang ini saya sudah bekerja, walaupun artinya hanya untuk sendiri aja, Pak. Gitu. Oh, siap. Berarti saya simpulkan nih dari Pak Fatoni sama Pak Sule, vital ya, Pak ya. Pasangan hidup pada akhirnya ujungnya pada akhirnya adalah keluarga terdekat itulah yang menjadi sumber untuk diskusi gitu ya. Kalau sahabat gimana nih? Kan clear ya kalau keluarga, anak tetap harus jaga. Mungkin begini, Pak, ada satu lagi barangkali yang paling penting adalah doa, Pak, ini, Pak. Doa harus kita hubungan istri juga cukup bagus, kondisi bagus, tapi kalau tanpa doa mungkin walaupun hubungan baik, kemudian support dari istri bagus, tapi kalau doanya kurang, Pak, mungkin banyak yang gagal, Pak. Oke. Nah, doa, saya garis bawahin nih. Doa itu apa misalnya? Doanya apa? Apakah pakai doa di mana di Gunung Kawi gitu enggak ya? Ya, kita kan punya Tuhan, Pak. Oke. Ya bermohon doa kepada Tuhan. Dukun enggak ya lain lagi? Enggak. Kita kan punya artinya beragama dengan baik, Pak. Artinya berdoa sesuai dengan apa fitrahnya, sesuai dengan apa aturannya, Pak. Sesuai dengan syar'inya, Pak. Siap. Itu aja barangkali, Pak. Jangan-jangan ada ininya nih, tipnya. ada amalannya nih, doanya nih. Betul. Saya taunya doa makan doang gimana, Pak? Ya betul, memang ada, kita harus meyakini itu, Pak. Artinya setiap spiritualism orang ya, Pak ya, mendekat ke Tuhan. Iya, artinya apapun amalannya, apapun bentuk bacaannya, semua yang bagus. diyakini dengan baik. Gitu, Pak. Pengalaman saya, Pak, artinya walaupun saya tidak bekerja, artinya bekerja dengan gaji yang terbatas, kotong saya selalu ada terus, Pak. Susah artinya mencari kosongnya, Pak. Ada waktu zaman jaya. Bukan, setelah kemari, Pak. Oh, setelah pensiun. Iya, setelah pensiun ya, Pak. Setelah tidak dapat bekerja lagi, kemudian 6 tahun tanpa bekerja di luar. Itu kan masa-masa kritis, Pak, masa krisis. Tapi ada aja rezekinya. Insya Allah. Kantong walaupun mungkin nggak sebanyak dulu. Betul. Tapi tetap selalu ada. Artinya tidak pernah kosong gitu, Pak. Ada aja celing gitu, Pak. Nanti minta nomor teleponnya, Pak. Oh, boleh. Kadang-kadang butuh pinjaman ya. Bukan. Kita kan perusahaan. Tipnya bagaimana? Apa, ya, untuk seperti itu, Pak. Oh, saya? Ya, boleh siapa saja, Pak. Oh, iya. Ya, tipnya sih nomor 1 ketawa harus begini nih, belajar nih. Tertawa tanggal muda saya sebut nih. Gimana Pak Fatoni? Kayaknya harus berguru sama saya. Jabatan boleh direksi, Pak ya. Datang dari mana itu ceritanya? Ya itu kesan Tuhan, Pak. Dari mana saya pertolongan orang, ada yang ngasih, ada yang ngirim. Pada saat cek pengiriman langsung. Saya cek pas ada saat dicek di bank. Jadi kok ini pengiriman langsung, nih secara langsung gitu, Pak. Itu pengalaman saya itu. Nggak tahu dari mana, nggak ngerti saya. Enggak mengerti, jangan-jangan ini sampai hari ini pun masih sering menerima itu, Pak. Iya, terakhir belum lama ini yang disebut rezeki dari arah yang tidak diduga-duga.
Amalan tadi, doa tadi. Doa yang saya, apapun doanya saya yakin dengan baik, Pak. Oh, apapun agamanya, Iya. apapun doa semua baik itu. Baik, Ya. Pak, baik. Oke, Saya baik. yakini dengan baik, diyakini Baik. dengan baik. Baik, nanti habis podcast. Boleh nanti. Sama tadi gimana, Pak? Diskusi soal Pesan saya, terutama untuk saya dan untuk Pak Andri dan untuk Pak Sulaiman yang kemudian kita bertemu, jaga kesehatan sekarang. Kesehatan, fisik Masya dan non fisik Allah. mungkin. Ya fisik, non fisik. Hmm. Saya alhamdulillah di komplek punya komunitas sepeda. Naik sepeda Bapak? Setiap minggu sepeda, masih sanggup di usia segini 40 kilo. Yang bener nih. Iya. Oh, sepeda listrik mungkin nggak? Belum lah. Sekarang sih sudah mulai pakai listrik. Sepeda goes biasa? Sepeda Oke, biasa. oke. Setiap pagi jam Tiap 8 pagi. kita jalan pagi. Jalan Jam pagi. 8 melaku dalam bahasa Jawanya. Jam 8 jalan-jalan. Jalan-jalan sampai jam 9. Oke. Jam 10 kumpul semua mantan para pensiunan yang Jam tidak 10. merasa pensiun itu. Iya, iya. Kumpul, ngopi bareng, ketawa di situ, diskusi apa saja. Ngomong politik jangan-jangan? Politik. Politik juga, siap. Tapi yang menarik poli juga, poligami. Wah, Tapi tidak ada tidak ada yang berani. Nggak ada yang punya nyali ya, Nggak ada sama yang aja. punya nyali. Cuman niatnya aja tinggi ya. Baik, Nah, baik. itu. Pak Di, kalau Jadi- dari saya nih. Gimana Pak Sule? Boleh sambil kita diskusi Iya. nih. Siapa tips berarti karena olahraga ya. Kalau saya tips saya juga sering tanya, Pak Leman berapa usia? 70 tahun. Kok masih segar? Apa sih tipsnya? Banyak salat sunnah, perbanyak salat sunnah. Sholat sunnah. Iya, Pak. Jadi Itu saya- bagian dari olahraga juga Olahraga, mungkin. Pak. Oh, gitu. Jadi Boleh, siang, boleh. malam itu aja. Jadi saya mungkin tadi itu. Jadi memang jarang-jarang jalan, saya nggak pernah jalan, Pak. Nggak pernah apa namanya kayak waktu ini goes, nggak pernah. Nggak pernah nggak diajak Iya. mungkin sama Bapak Tony mungkin. Wilayah ininya Pak, wilayahnya lain. Wilayah. Jauh dia. Oh, siap. Di daerah Bapak kan tinggal di luar negeri kan? Iya. Bekasi ke luar negeri kan? Iya. Iya. Saya terus? itu Pak, tipnya adalah setiap kasih tahu kayak setiap ada yang teman yang menanya apa tipsnya Pak Sulaiman? Perbanyak salat sunnah. Sholat sunnah. Baik. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau Iya. malam. Ini sekaligus tausiah ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini kebahagiaannya ini ternyata dari hati loh. Dari hati yang selalu mendekat ya. Oke. Siap. Tadi Bapak Tony kepotong. Ada Iya. lagi. Kemudian jam melaku jam 8 sampai jam ngopi, diskusi macam-macam, duhur. Ngopi ke masih masjid. boleh ya? Masih. Bersyukur saya alhamdulillah semua cek jantung masih bagus. Alhamdulillah. Gula tidak ada. Sehat. Seknya masa sehat ya, saya Iya. perlu dipertanyakan saya perlu ini masih kuismat Pak saya itu Pak. Iya. Nanti itu kita diskusi nanti. Diskusikan nanti. Setelah podcast ditutup ya. Duhur ketemu di masjid. Ketemu di masjid zuhur. Oke. Tadi sholat Jumat. Sholat sunnah juga. Iya, terus perbanyak salat. kemudian tidur. Tidur. Kan Siang-siang. Siang tidur lah. Oke. Memanfaatkan waktu. Siap. Asar ketemu lagi, maghrib ketemu lagi. Jadi rasanya hidup ini banyak teman terus Pak Andri. Nggak ada sendirian, nggak punya duit ngelamun. Kalau di rumah dia lagi. Oke. Ke Mungkin belakang dia, ke depan dia. Nah dengan kesibukan itu, Iya. itu kita bisa menumbuhkan semangat. Iya. Semangat luar biasa. Oke, ini salah satu ilmu yang kami banyak sampaikan nih Pak Fatoni, Pak Sule, bahwa sepanjang hidup kita harus 3 aktivitas nggak boleh putus. Yang pertama karso, gerak, Iya. keringetan, Iya. pegel. Iya. Yang pertama. Yang kedua roso atau rasa. Iya. Ya, mungkin Ngopi dengerin musik, ngopi tadi. Ngopi, Cuap-cuap dengerin bareng. musik, cuap-cuap, ketawa-ketawa. Marah-marah ketika timnas kalah Oh, mungkin iya. kan. Kadang-kadang- Marahin Sintayong misalnya. kadang-kadang penyakitnya apa? Lupus, Pak. Apa itu? Lupa usia. Kalau ada yang lewat pasti lirik juga jangan-jangan. lirik Oh my normal lah. God. Oh my god. Ya kan masih umur 17 tahun lewat dikit kan wajar. Nah, yang ketiga itu rasio, Pak. Ternyata kita harus tetap mikir. Iya. Harus tetap pusing. Terserah mau main catur boleh, mau
mikirin negara boleh, tapi otaknya harus tetap mikir. Nah, kalau 3 itu kita jalankan, kita tetap hidup penuh anugerah gitu loh. Mungkin itu kali ya. Setuju. Dan itu saya saya aplikasikan tiga-tiganya. Pak, tiga-tiganya sudah saya lakukan apa dia. Oh, Bapak juga? Sudah saya lakukan semua, Pak. Artinya terakhir itu adalah aktivitas sampai sekarang pun saya masih aktif, Pak. Iya. Ngajar masih jalan, berpikir masih jalan. Artinya setiap saat kita membuat materi kan harus berpikir. Lagi. Iya, buka materi, buka jurnal, buka materi, akhirnya kita dikemas menjadi satu materi yang sampai kepada mahasiswa. Juga berpikir, Pak. Jadi setiap saat terus ada terus. Jadi kadang-kadang sebelum tidur, bangun tidur, apa yang saya kerjakan hari ini. Kadang-kadang saya itu ke pasar, bikin kue ini, bikin masakan ini. Dipikir situ. Jadi kapan kita bikin kue, Pak? Nah, nasi goreng gimana kapan nasi goreng? Saya dengar kan seneng bikin nasi goreng nih Pak Sule. Sampai hari ini Pak tidak pernah jualan bikin nasi goreng tingkat RT. Sampai ini tidak pernah lepas itu Pak, acara itu Pak. Bangun tidur berpikir apa yang harus kerja saya hari ini. Aktivitas saya bikin soal, bikin materi, terus bikin terus. Jadi ngajar itu mungkin dalam bentuk rupiah nggak terlalu besar, tapi dalam bentuk anugerah. Karena kan Bapak dipaksa untuk menyiapkan materi, presentasi, latihan lagi, bikin slide. Mungkin ada ilmu baru, ada AI sekarang, artificial Indonesia ya kalau nggak salah ya. Mungkin banyak lagi yang baru. Oke, baik Pak. Oke, mungkin gimana lagi Pak? Selain itu, misalkan stres lah, kita ngomong stres kan, pensiunan katanya banyak stres. Misalkan, apakah miara kucing mungkin, apakah miara tanaman, miara ikan, gimana Pak? Kalau itu, saya triknya. betul salah satu penghilang rasa stres tadi kucing Pak. Saya punya 2 Pak. Punya 2 kucing. Sampai hari ini yang satu tidur dengan saya terus. Tiap pagi tidur dengan saya. Tidur dengan Bapak? Di kamar. Waduh. Nanti itu namanya setiap hari dimanja gue. Halo sayang, halo Miko, ayo anak papa gitu. Itu untuk menghilangkan stres Pak. Ada fotonya dong. Ada nanti. Oh, siap. Namanya Niko, Pak? Si Miko. Oke. Itu salah satu bentuk menghilangkan stres, Pak. Kira-kira apa itu pada saat saya ada masalah yang berat, saya langsung mungkin si Miko diajak main nih, diajak jalan-jalan nih gitu. Ngurangi stres tuh? Iya. Oh iya. Iya, diajak ngobrol walaupun dia bisa ngobrol, Pak. Kayak orang gila gitu, Pak. Tapi kadang-kadang mukanya kayak ini ya, kayak connect ya, Pak. Iya, betul. Kadang-kadang Pak dia ngajak main, saya tuh dikejar-kejar, Pak, diikutin terus jangan ngejar kita, Pak. Jadi dia kita kejar. Kayak main kayak gitu. Itu hilang stres, Pak. Fungsi kita hilang itu, Pak. Oke, tapi kan miara kucing mahal. Jangan-jangan kucing Persia segala, enggak? Oh, saya yang betul aja, saya mengal, Pak. Mahal, belinya juga mahal dulu. Waduh. Iya, walaupun dikasih orang tapi mahal belinya, Pak. Orang-orangnya. Tapi yang satu beli langsung, kasih nama Casio. Kasih orang. Iya. Bengal itu Pak, yang kecilnya 5 juta Pak. Kucingnya namanya kucing bengal. Bengal, ya. Jadi itu sampai sekarang udah hampir 5 tahun nemenin saya itu. Setiap saat pagi-pagi kalau saya datang keluar kota nyabut Pak. Begitu saya tok dunia depan saya. Gitu ngikutin kemana saya kira ikutin. Itu Pak. Baik. Memang setiap orang harus punya cara untuk menghilangkan stres. Oh, kalau Bapak? Saya pohon-pohonan, suara air gemericik. Oh, itu senang. Dengan ikannya. Oh, air betulan atau air dari YouTube? Air betulan lah. Oh, air betulan. Buat kolam sedemikian rupa ada suara air. Tapi musuh saya apa? Mati lampu. Pernah mati lampu. 3 jam. Ikannya mati semua. Waduh. Harus beli itu dong. Bukan stres, tapi UPS. Iya, harus ada yang itu. Cuman belum. Ini tinggal sisa beberapa ikan, tapi begitu lihat itu adem Pak. Suara air tuh saya buka laptop, ada suara air, rasanya ada di kampung saya di Cirebon, di kaki Gunung Ciremai. Kuningan. Siap, Masya Allah. Oke. Ini nggak terasa ya, kita ngobrol udah cukup lama loh Pak. Mungkin udah 40 menit lebih nih, udah 3/4 jam. Dan saya berbahagia sekali, terima kasih banyak Bapak-Bapak udah menyempatkan waktu ke sini. Dan saya yakin ilmunya mudah-mudahan jadi jejak digital nih, bisa buat sharing-sharing,
bagi yang belum pensiun maupun yang mungkin yang udah pensiun lagi pusing. Iya. Ya, nanti kalau misalkan bapak-bapak ada waktu lagi, kita ngajar-ngajar lagi gimana nih? Iya, Oh. siap. Muter-muter ke Indonesia lagi kita nih. Siap. Siap ya. Tapi gini Pak, mungkin saya sedikit ada tips yang bisa saya sampaikan. Diskusikan. untuk- Oh ya. Boleh nggak saya? Oh, boleh dong. Gimana, Pak? Jadi pengalaman saya pada saat saya itu Ngajar. bukan pada saat saya lost job itu, saya baca beberapa ini motivasi. Ya, Oh, quote motivasi. Iya, quote Oke. motivasi. Jadi saya baca di antaranya 4 pilar keajaiban rezeki tadi itu. Pak. 4 pilar keajaiban Keajaiban rezeki. Kayaknya Iya. pernah denger tuh. Betul. Itu populer Pak. Oke. Udah populer Kayaknya itu. dari itu deh. YouTube. Majalah atau Iya, Pak, di YouTube ada. memang. YouTube ada juga ya. Nah, Oke. YouTube. Apa nih Bapak empatnya nih? Ya, di antaranya hafal, Pak. Oh. Tapi salah satu yang perlu dipahami oleh kita adalah dalam menentukan sidik dari kemenangan tadi, Pak. Oh, artinya mencari aktivitas atau bisnis yang sesuai dengan diri kita gitu. Iya, Oke. dengan pokok dengan apa kemampuan kelebihan diri kita. Jangan arti Oh, mencari oke. pekerjaan yang kita tidak tahu, Pak. Tetapi Baik. carilah pekerjaan yang kita pahami, kita ketahui dan kita Oke. kuasai. Dan itulah yang paling cocok mengajar ini. Betul. Oh. Saya dulu kenapa saya ngajar, Pak, fokus ngajar karena dari sekian keahlian kelebihan yang saya alami, yang saya dapatkan, saya pahami hanya dua, Pak. Pertama adalah marketing, kedua adalah ngajar, Pak. Ngajar saya waktu pensiun kan udah nggak mungkin lah, saya udah tua nggak mungkin jadi marketing saya. Saya lebih mengarah kepada jadi dosen. Oke. Makanya dosen lah. Difokuskan sesuatu yang apa yang harus menjadi profesi untuk bisa itunya penuh aktivitas gitu, Pak. Itu, Pak, dari situ. Jadi dari mana sidik jari kemenangan tadi, Pak? Oke. Jadi itulah. Artinya kenali diri sendiri, disesuaikan bisnis aktivitas dengan kita. Betul. Oh, yang lain ada yang seneng lele. Ya lele, Pak, aja ya, Silakan. silakan itu, Pak. Oh, ada yang seneng gokar. Ya gokar, silakan. Silakan. Kalau memang Tidak ada kelebihannya. yang tidak mulia gitu Betul, maksudnya ya. betul, betul. Iya. Kan ada yang hobinya nyetir loh, Pak. Iya, betul. Heeh. tapi dagangan bisa ditiru. Oh, rezeki. Rezeki yang tidak bisa ditiru. Nah, itu juga pemahaman tuh, Pak. Iya. Itu mindset kan. Iya. Tapi Pak Tiki nih, Pak, trik daripada kita mengambil profesi yang pada saat pensiun yang tepat dari situ, Pak. Bukan karena kita mantan direktur harus jadi direktur lagi, enggak. Nggak mungkin. Dari direktur tadi itu kira-kira apa yang menjadi kelebihan kita yang berbeda, Experience lah udah pasti. yang berbeda dari orang lain. Itulah itu sidik jari sidik tadi. Yang beda kan Unik. nanti ya unik, Pak, Ah. unik talent, Pak, talent Iya, ya, iya. unik. Mantap. Itu, Pak. Kalau kita Oke. artinya bekerja berbisnis di bisnis yang tidak tahu, kayak saya dulu, Pak. Saya tidak tentang HP, jualan HP, Pak, hancur, Pak. Gara-gara ikut tren Iya, mungkin. ikut tren. Padahal bukan sidik jari kemenangan, itu sidik jarinya orang. Iya, iya, oke. Ya, oke. seperti itu contohnya, Nah, Pak. itu ini mungkin saya garis bawah ini ya, sidik jari Kemenangan. kemenangan. Artinya kita ya kita. Kita ya. Ya, tidak perlu iri sama rezeki orang. Oh, kok dia dulu anak buah saya loh. Harusnya saya lebih hebat dari dia 2 kali lipat, nggak bisa gitu. Iya, oke. Waduh. Ini karena waktunya nih, Pak. Mungkin saya akan menyimpulkan beberapa hal ya, Pak Mungkin ya. satu dari saya. Oh, ya boleh, silakan, Sebelum Pak. ditutup. Mm-mm. Hidup ini seperti cermin. Hidup seperti cermin. Jangan harap cermin tersenyum kalau kita cemberut. Ah. Senyumlah terus biar orang lain senyum. Siap. Tapi jangan senyum sendiri. Kan? Iya. Orang gila. Orang gila. Jangan harap cermin Iya, tersenyum iya. kalau kita cemberut. Iya. Dimanapun berada. Siap. Terima Kalau dampak tertawa itu kayak Pak Sule ini tertawanya kayaknya unik ya. Wah, itu yang menghilang stres. Bahkan ada yang memberi tip dalam satu hari berketawalah sendiri sebanyak 20 kali. Oh, itu ada Walaupun yang kasih tip. ketawa sendiri. Siap. Jangan di hadapan orang lain. Baik, sebenarnya teorinya Pak, memang kalau kita ketawa ada endorfin, enzim yang bikin kita bahagia, dan badan kita itu kalau kita bicara teorinya itu dia juga nggak perlu tahu ketawanya karena apa. Iya. Bahkan tidak perlu ada alasan, tertawa aja itu juga hati kita udah senang. Walaupun bisa juga kita sambil ngobrol, sambil ledek-ledekan, sambil mungkin nonton video-video yang lucu-lucu. Ya, dalam hal ini TikTok mungkin bisa jadi hal yang positif kan. Iya, Oke, iya, baik. iya. Ini karena waktu juga, mungkin saya akan
simpulkan sedikit bahwa pada akhirnya pensiun itu nggak terlalu menakutkan. Ya Pak ya, artinya ya hidup kan berjalan seperti biasa, satu. Dan Yang harus kedua, kita jalani. ya harus dijalanin, mau komplain juga nggak ada gunanya. Kita tetap harus tadi 3 itu aktivitas, Setuju. aktivitas, berpikir, sama rasa. 3 itu. Nah, tapi kalau itu udah dijalankan semua, mindsetnya juga jangan lupa sesuaikan dengan kondisi. Bahwa ada tadi Bapak mengquote sidik jari kemenangan, boleh. Ya, terus juga jangan membandingkan. Ya, rezeki bisnis bisa ditiru, tapi rezeki ya masing-masing gitu. Ada porsinya. Ada porsinya. Dan kadang-kadang anak buah kita dulu anak buah, belakangan jadi bos kita kan. Kan beberapa mahasiswa saya jadi dosen saya loh Pak. Gitu. Jadi ya itu sesuatu yang wajar di dunia ini. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Fatoni, Pak Sule. Ya, sahabat pensiuners, besok-besok kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tuh tulis di komentar. Ya, besok-besok kita akan diskusi lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, Pak. Besok-besok ketemu lagi kita, Pak. Siap, Pak. Thank you.